Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Haji Rahmatullah, NIM 192111044 dari kelas HES 4B, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya sedang mengerjakan tugas untuk mata kuliah Hukum Perikatan Islam oleh Bapak dosen Muhammad Juli Janto. Sebelumnya saya di sini bercita-cita ingin menjadi pekerja di Pengadilan Agama Indonesia. Nah, jadi saya di sini untuk tugasnya mengambil background di Pengadilan Agama Wonogiri di Jalan Pemuda yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 1 Wonogiri. Atau lebih tepatnya, maksudnya lebih mudahnya mencari tempatnya yaitu di dekat Masjid At-Taqwa atau di dekat alun-alun Wonogiri. Jadi di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia yang saya dapat di semester 4 ini. Yang pertama yaitu materi tentang orientasi umum dan materi pengertian hukum perikatan Islam. Menurut terminologi, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum. Hubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikat dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu atas sesuatu prestasi terhadap pihak yang lain. Jadi, unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, kekayaan pihak-pihak, dan prestasi. Perjanjian Profesor Sugeti SH suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kemudian materi yang kedua yaitu yang saya review, dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Dasar filosofis, yuridis, sosiologis, kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia dan perbandingan antara HPI, HPB, dan HPA. Jadi ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Yang pertama yaitu akidah. Akidah yakni keyakinan yang memaksa pelakunya dalam bertransaksi. Yang kedua yaitu syariah. Sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yakni dimensi transendental atau hablum minallah atau vertikal dan dimensi horizontal hablum minannas yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Penerapan hukum perikatan Islam merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan sila pertama Pancasila. Kemudian sumber perikatan Islam antara lain yaitu yang pertama Al-Quran. Dalam praktik transaksi dalam Islam, penerapan asas antara din saling rela dengan saling bersalaman. Quran surah 4 ayat 29, Quran surah 48 ayat 10. Pada ayat ini juga tampak adanya kesertaan Tuhan dalam tiap transaksi yang dilakukan hambanya. Kemudian yang kedua sunnah dan yang ketiga yaitu ijtihad. Kemudian materi yang ketiga yaitu karakteristik hukum perikatan Islam, asas-asas hukum Islam dan asas-asas hukum perikatan Islam. Jadi karakteristik hukum perikatan Islam itu yaitu komprehensivitas dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di masyarakat. Materi hukum mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat. Implikasi hukum Islam menyentuh sampai pada akar permasalahan faktor yang mempengaruhi hukum. Kemudian hukum Islam berkarakter realisme. Hukum tidak mengabaikan kenyataan realitas dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkannya, dan juga tidak mengabaikan realitas tersebut dalam setiap apa yang ditetapkannya dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, dan seluruh umat manusia. Kemudian yang keempat yaitu materi pengertian unsur-unsur, rukun, dan syarat akad. Yang pertama yaitu pengertian akad. Akad adalah ikatan ijab dan qabul yang dilakukan dua orang atau lebih yang dibenarkan oleh syarak. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian rukun akad di antara lain pihak yang melakukan akad atau subjek rukun adalah al-aqidain. Kemudian objek akad atau harta atau jasa, mahalul aqd. Kemudian tujuan pokok akad, maudhu' al-qad. Kemudian kesepakatan ijab dan qabul, sigot al-aqd. Yang ketiga yaitu unsur akad. Yang pertama yaitu pertalian ijab dan qabul. Yang kedua yaitu dibenarkan oleh syarak.
Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Kemudian yang terakhir, syarat akad. Syarat akad yaitu tujuan akad harus sesuai dengan tujuan syarak. Kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Dan ketiga, pihak yang berakad cakap bertindak hukum. Keempat, barang yang dijadikan objek adalah harta mutaqawamin. Dan yang kelima yaitu bukan perbuatan yang dilarang agama. Yang keenam, bukan satu kewajiban. Dan yang ketujuh, kerelaan kedua belah pihak. Kemudian materi yang kelima yaitu bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha, akad pertukaran dan akad kerjasama. Bentuk akad berdasar kegiatan usaha dibagi 3 bentuk, yaitu pertukaran, kerjasama, dan pemberi kepercayaan. Pertukaran barang sejenis yaitu sarf uang dengan uang dan barter barang dengan barang. Kemudian pertukaran barang tidak sejenis, buyuk uang dengan barang dan ijarah barang dengan uang, kecuali sewa. Kemudian materi yang keenam yaitu bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha, akad pemberian dan kepercayaan. Akad pemberian kepercayaan adalah seorang mengutus orang yang dipercayanya untuk bertanggung jawab atas kebutuhan barangnya atau hartanya. Contohnya itu wadiah atau titipan. Jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, wadiah ahyad dilamanah, tabungan, giro, penitipan barang, deposit box. Kemudian ar-rohan, barang jaminan, contoh gade syariah. Kemudian wakalah, contohnya yaitu murabahah bil wakalah. Kemudian materi yang ketujuh yaitu penggolongan akad. Dilihat segi penamaannya, akad musamah, akad ghair musamah. Lihat segi disyaratkannya, akad atau tidak, akad musyarakah dibenarkan syarak, maknuah dilarang. Lihat dari segi sifat bendanya, ainiyah, ghairu ainiyah. Dilihat dari bentuk atau cara melakukan akad dengan cara tertentu seperti pernikahan tidak perlu cara tertentu seperti jual beli. Kemudian yang ke-8 yaitu kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia, perbankan dan perasuransian syariah. Lembaga yang telah menggunakan prinsip syariah Islam di Indonesia dari tahun ke tahun semakin beragam jenisnya, antara lain bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dan yang materi ke-9 yaitu kedudukan HPI dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Di antaranya yaitu ada pasar modal, reksadana, syariah, dan basarnas. Kemudian yang 10 yaitu tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis model, antara lain MLM, waralaba, dan e-commerce. Kemudian materi yang terakhir yaitu tinjauan HPI terhadap transaksi bisnis modern. Ada EFT, kredit card, masalah persaingan, usaha, dan lain-lain. Jadi itu materi yang saya review, yang saya dapatkan di perkuliahan Hukum Perikatan Islam Indonesia di semester 4 ini. Semoga dengan apa yang saya dapat dari materi perkuliahan ini bisa saya terapkan di kehidupan. Jadi saya di sini bercita-cita ingin membawa kedua orang tua saya ke surga bersama-sama, dan juga saya juga ingin bekerja di pengadilan agama negeri. Jadi mau apapun jabatannya, semoga saya bisa bekerja di sana. Amin. Cukup sekian penjelasan dari materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk yang menonton, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing dan memberi materi pembelajaran kepada saya, yang telah membantu saya untuk meraih cita-cita saya di perkuliahan ini. Dan terima kasih juga kepada teman saya Irfan Abdul Karim terhadap kameramen saya. Semoga apa yang saya cita-citakan dan apa yang saya cita-citakan semoga terwujud atau tercapai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.